Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pugu Jayadi, dosen Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada Serdos 2026. Saya menempatkan pengajaran sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, karena pembelajaran yang berkualitas merupakan fondasi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, beretika, dan mampu beradaptasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai seorang dosen pada bidang informatika dengan kepakaran rekayasa perangkat lunak dan kecerdasan buatan, saya selalu berupaya menyelenggarakan pembelajaran baik dalam bentuk ceramah, diskusi, maupun berbasis proyek. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Yang pertama, delivery melalui penyampaian materi yang sistematis berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang didukung oleh platform digital Elma Unipma, ceramah, praktikum, dan pelaksanaan proyek yang relevan. Interaction diwujudkan melalui diskusi, tanya jawab, bimbingan proyek, presentasi, serta umpan balik untuk mendorong partisipatif aktif mahasiswa. Dan yang terakhir, yaitu assessment, dilaksanakan melalui penugasan, praktikum, proyek, presentasi, dan ujian untuk menilai kemampuan dan hasil belajar mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat saya integrasikan sebagai sumber belajar kontekstual sehingga pembelajaran menjadi aplikatif dan relevan dengan pengembangan ilmu yang dibutuhkan. Salah satu hasil penelitian yang sudah diterbitkan pada Sinta 4 berjudul Peningkatan Kualitas Perangkat Lunak dengan Regression Testing berbasis Learn pada aplikasi client server. Penelitian ini mengintegrasikan prinsip Learn Development ke dalam regression testing pada aplikasi web untuk mengurangi aktivitas pengujian yang tidak memberikan nilai tambah atau WOSTEN, sehingga proses pengujian menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas aplikasi itu sendiri. Kemudian, pada kegiatan pengabdian yang telah saya laksanakan berjudul Pemanfaatan Website Profil sebagai Sarana Informasi dan Promosi Usaha Porang Agro Tani Jaya Pacitan. Hasil dalam kegiatan ini memberikan dampak penyebaran informasi mengenai profil dan produk usaha yang dapat dijangkau masyarakat secara luas. Terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman web full stack, lebih detail tertuang pada RPS dengan kode TIF 21219 untuk mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu pemrograman web 1 atau dasar. Sesuai deskripsi mata kuliah, di dalamnya akan membahas pengembangan aplikasi web full stack menggunakan framework front-end maupun back-end modern. Mahasiswa nantinya mempelajari perancangan antarmuka front-end, pengembangan back-end, integrasi basis data, dan RESTful API, serta pengujian aplikasinya. Pada pemrograman web full stack terdapat 2 CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama, memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan komputing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi proyek teknologi bidang informatika atau ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. CPL yang kedua mempunyai pengetahuan dalam pengembangan algoritma atau metode yang mengimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 4, yaitu pertama, mampu menjelaskan konsep dan arsitektur pengembangan aplikasi web modern berbasis framework front-end dan back-end sebagai landasan pengembangan aplikasi web full stack. CPMK yang kedua, mampu merancang dan mengembangkan antarmuka pengguna yang dinamis, responsif, reaktif, menggunakan framework front-end seperti React, Vue, atau framework sejenisnya. CPMK yang ketiga yaitu mampu mengembangkan back-end atau server-side logic menggunakan framework back-end seperti Laravel, Express.js, atau framework sejenisnya, serta mengintegrasikannya dengan front-end melalui RESTful API. CPMK yang keempat yaitu mampu menguji, mengevaluasi, dan mempresentasikan aplikasi web berdasarkan aspek fungsionalitas, kualitas kode, integrasi front-end back-end secara mandiri dan bertanggung jawab.
Untuk sub CPMK terdiri dari 5. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep arsitektur dan teknologi pengembangan aplikasi web full stack sebagai lanjutan dari teknologi web dasar. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan layanan backend menggunakan framework Laravel, meliputi routing, controller, model, migration, authentication, dan RESTful API. Sub CPMK yang tiga, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan fitur backend, mengelola basis data, serta menerapkan fitur testing untuk menjamin kualitas aplikasi web yang dikembangkan. Sub CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan antarmuka pengguna yang dinamis, responsif, dan reaktif menggunakan framework front-end. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengintegrasikan front-end dan back-end menjadi aplikasi web full stack, melakukan pengujian, mengevaluasi hasil pengembangan, serta mempresentasikan proyek secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk daftar pustaka utama yang digunakan, yaitu yang pertama, Stauffer M tahun 2024 tentang Laravel Up and Running edisi ketiga. Yang kedua, Banks and Paiselo tahun 2024 tentang Learning React edisi ketiga. Yang ketiga yaitu Richardson and Lamonson tahun 2013 tentang RESTful API. Untuk pustaka pendukung, saya menggunakan hasil penelitian saya yang berjudul Peningkatan Kualitas Perangkat Lunak dengan Regression Testing berbasis Learn pada aplikasi client server yang terbit pada tahun 2025. Dan terakhir yaitu website dari Web3 School 2025 tentang PHP, JavaScript, HTML, CSS, dan SQL tutorial. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Masih sehat ya? Masih mengerjakan proyeknya? Masih, meskipun penuh dengan kerja keras. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi pengujian perangkat lunak pada aplikasi website yang nanti fokusnya dengan pengujian fungsional. Dan itu juga masuk di materi kita di pertemuan 7 kalau di modul ya, kalau nggak salah. Oke, yang pertama nanti outline-nya tentang konsep dasar software testing, yang kedua jenis pengujian website, ketiga regression testing, keempat penyusunan test case, kelima implementasi, dan keenam adalah analisis dari hasil testingnya. Ini yang kita akan bahas, mungkin nggak terlalu membosankan karena banyak warnanya. Biasanya kan hitam putih ya. Oke, capaian pembelajaran juga sesuai dengan outline-nya, konsep software testing, identifikasi jenis pengujian, test case, fitur testing, dan hasilnya bagaimana nanti. Oke, kita mulai dari ini, teman-teman. Pernah tahu website ini ya? Pernah error nggak? Bagaimana errornya kira-kira? Nggak bisa login, tapi berapa kali? Sangat jarang ya? Karena apa? Sangat jarang terjadi error itu karena sering dan selalu diuji. Yang uji mungkin bukan teman-teman, karena sebagai user akhir kan. Yang menguji adalah software tester atau quality assurance-nya sendiri. Nah, website yang sudah teman-teman buat, apakah juga seperti itu? Sama sekali. Oke, kita masuk ke materi software testing ya. Jadi, lebih mudahnya adalah aktivitas untuk mengevaluasi perangkat lunak untuk menemukan defect. Defect itu cacat. Nah, cacatnya apa aja? Bisa aja bug, ya kan? Bisa saja error tadi. Error itu juga nggak bisa login, ya kan? Kalau bug itu mungkin kayak tampilannya loginnya terlalu kecil, bug di UI-nya, ya kan? Bug di masalah fungsionalnya juga bisa. Ataupun juga nanti untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna atau tidak. Contohnya pengguna itu butuhnya untuk login dengan Google tadi, contohnya ya. Ternyata nggak bisa, itu juga menjadi
bug atau defect cacatnya. Ataupun juga tadi bisa istilahnya apa ya tadi? Passwordnya panjang tadi, ya kan? Itu juga bisa. Karena nggak ada ketentuannya. Tapi apakah dengan password 100 karakter itu benar? Kan biasanya website nggak segitunya ya. Yes, minimal ada camel case, ada case, capital, ya, lower, dan expression itu, regular expression. Minimal itu aja. Jadi tujuannya yang pertama menemukan defect, kedua meningkatkan kualitas, dan ketiga adalah memverifikasi kebutuhan dari suatu perangkat lunak itu. Memang dibutuhkan untuk login dengan Google, ya udah harus bisa. Kalau memang bisa login dengan manual, tanpa tadi harus 100 password karakternya tadi, kalau memang nggak dibutuhkan, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang jelas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada posisi testing dalam SDLC. Apa SDLC? Software Development Lifecycle. Oke. Yang pertama minimal ada analisis, design, develop, integrate, testing, dan deploy. Atau mungkin nanti di beberapa referensi itu ada planning, analisis, design, dan implementation. Dan testing itu masuk di dalam implementation itu sendiri. Kemudian ada istilah yang namanya shift left testing. Jadi testing itu dimulai dari awal dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, analisis itu sudah dimulai di testing dulu. Kayak tadi, dokumennya mewajibkan login dengan Google. Ya udah, nanti di testing terus. Dokumennya itu bukan di testing ya, maksudnya dokumen itu harus ada terus tulisan seperti itu. Sampai nanti di masa-masa develop ini, sampai integrated dan sampai testingnya. Itu dites terus. Jadi semakin dini suatu software itu dites, semakin lebih baik. Ya kan? Jadi minimal teman-teman itu harus tahu dulu kebutuhannya seperti apa. Kalau memang kebutuhannya itu lebih kompleks, ya udah berarti lebih segera di testing, maksudnya seperti itu. Ada namanya shift left testing. Kalau dulu itu software selesai dulu baru dites, ya kan? Nah, kalau teman-teman seperti itu enggak? Berarti masih tradisional testing kan? Kalau yang namanya shift left testing atau modern sekarang itu mulai dari awal. Di masa-masa awal pengembangan proyek itu sudah mulai di testing. Testingnya itu bukan berarti harus didebak, bukan seperti itu, tapi dianalisis bagaimana dokumennya, terus nanti environment-nya seperti apa, kemudian bagaimana mengembang, terus sampai hasilnya seperti apa, itu maksudnya testing. Nah, ini ada beberapa jenis software testing atau pengujian perangkat lunak. Ada beberapa levelnya untuk memastikan kualitas perangkat lunak itu dari komponen yang terkecil sampai pada keseluruhan sistemnya. Yang pertama itu ada unit testing. Nah, kita sudah agak teknis ya. Yang pertama unit testing itu digunakan untuk ngetes codingnya. Berarti kita ada metode atau function atau prosedur itu dites. Contohnya fungsi login dites. Kemudian nanti ada integration testing, menguji komunikasi antar modul. Ada login, kemudian ada database, atau mungkin setelah login masuk ke dashboard, dan sebagainya itu. Kan ada redirect ya, kalau kita ngomong website. Kemudian sistem testing, menguji keseluruhan. Jadi semuanya dari register, login, dashboard, buku, karena ini website perpustakaan ya, kemudian reservasi buku, peminjaman, dan sebagainya itu sudah masuk dalam sistem testing. Kemudian nanti akan ada yang namanya acceptance testing. Jadi memastikan kebutuhan pengguna itu terpenuhi. Biasanya ini sudah melibatkan orang di luar pengembang. Biasanya siapa sih yang akan menggunakan sistem ini? Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Berarti yang paling kecil itu adalah unit testing. Itu menguji kodenya, prosedurnya. Dan biasanya digunakan pada aplikasi yang sekarang sudah apa ya istilahnya lebih kompleks. Biasanya dia mengembangkannya itu dengan aplikasi client server atau mungkin dengan aplikasi yang microservices dan sebagainya itu. Unit testing sangat dibutuhkan pada software seperti tersebut. Kemudian ini ada istilah yang namanya functional testing dan non-functional testing. Kalau tadi kita ngomongin tentang unit testing, itu bisa masuk ke fungsional testing. Karena dia di tesnya adalah sesuai dengan requirement.
Kemudian nanti yang dites apa? Contohnya adalah fiturnya, login, logout, tambah data, edit data, hapus data. Ya kan? Itu sudah sangat melekat ya kalau kayak gini ya. Tapi ada lagi yang namanya non-functional testing. Itu lebih kepada bagaimana sistem bekerja. Nanti yang dites performs, itu seberapa cepat sistemnya, kemudian security, seberapa aman, kemudian nanti ada usability, bagaimana mudahnya, seberapa mudah sistem digunakan, atau compatibility itu di berbagai platform. Biasanya kalau website itu di Chrome sama di Edge, ya kan, di Safari atau mungkin di Microsoft Explorer. Nah, itu pasti akan berbeda kan. Tapi beberapa browser sekarang sudah kompatibel semua ya, hampir ya. Karena ada PWA, SPA, dan sebagainya itu beberapa browser sudah mulai berevolusi lebih baik. Kemudian reliability, sistem tetap stabil dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dites sekarang, besok sudah nggak bisa, ya kan? Seperti proyek teman-teman. Oke. Nah, nanti pertanyaannya kalau di fungsional itu website, login, apakah berhasil? Dah. Kalau berhasil, pas. Kalau gagal, fail. Diperbaiki lagi, dan seterusnya. Tapi kalau nanti di non-fungsional, apakah nanti websitemu itu oleh 1.000 orang bisa masih berjalan? Apa masih cepat? Dan seterusnya. Nah, itu nanti sudah ada, nggak hanya sekedar membuat websitenya ya, tapi masalahnya juga diperhatikan. Sampai sini, ada pertanyaan? Cukup mudah ya, dipahami ya? Oke. Sekarang kita masuk ke alur pengujian website. Nah, ini yang saya lakukan dalam penelitian saya, peningkatan kualitas perangkat lunak dengan regression testing berbasis Lean pada aplikasi client server. Jadi saya menguji aplikasi kecil, client server, tapi berbasis client server ya. Kemudian menggunakan pendekatan Lean Development, yaitu membuang aktivitas yang tidak digunakan, atau sampah-sampahnya lah. Sampah-sampahnya itu contohnya kita mengesampingkan kalau memang UI-nya kurang sesuai, ya udah kita singkatkan itu dulu, atau kita abaikan dulu. Kita fokus pada regression testing-nya, pada perubahan apa yang dibutuhkan segera mungkin. Nah, pertama kali itu adalah analisis kebutuhan, kemudian, nggak terlihat ya, penerapan prinsip Lean-nya, kemudian pelaksanaan regression testing-nya, kemudian nanti apakah ada bug, kalau memang ada bug segera diperbaiki, kalau tidak, dievaluasi hasilnya seperti apa. Nah, nanti dari alur pengujian ini bisa diterapkan pada aplikasi website yang berbasis model view controller dengan Laravel, minimal seperti itulah. Regression testing itu pengujian yang memastikan bahwa perubahan kode itu tidak merubah kerusakan pada fungsi atau modul yang lainnya. Website versi 1, nah, kemudian dia menambahkan login dengan Google, contohnya itu. Apakah fitur login manual masih berjalan? Kita kan nggak tahu kan, ya kan? Makanya kita harus melakukan yang namanya regression testing. Dites lagi. Yang dites itu penambahan fitur baru dan fitur lamanya. Kalau nanti semuanya sudah selesai, berarti jadilah kita website versi 2 dan seterusnya. Biasanya kalau kita sudah menambahkan fitur baru itu lupa dengan fitur yang sudah kita kerjakan kan? Dan itu akan menumpuk suatu error, defect di kemudian hari. Yang memungkinkan kita itu akan gagal dalam membuat proyek tersebut. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya regression testing. Mengurangi resiko bug baru, menjaga kualitas, kemudian menjamin fitur lama tetap berjalan, dan terakhir mendukung continuous development. Biasanya kalau kita nambah fitur baru gagal, ya kan? Fitur yang lainnya itu kita nggak dilakukan kan? Bug fixing fitur baru yang error tadi. Nah, yang adanya regression testing ini akan lebih bisa tertata lah, mana yang harusnya dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini ada namanya test case website. Di pengujian perangkat lunak itu ada yang namanya test case yang membantu pengembang atau developer itu dalam melakukan pengujian perangkat lunaknya setiap fungsi. Biasanya dilakukan oleh tadi, kita tambahkan quality assurance atau software testing yang bersifat black box. Black box itu berarti si yang ngetes atau testernya itu tidak mengetahui bagaimana bentuk kodenya atau bentuk logika dalam metodenya itu nggak tahu. Makanya dinamakan dengan black box.
Oke. Contohnya di sini ada skenario 1, menampilkan daftar buku. Case-nya yang pertama adalah membuka halaman slash books, ya kan? Kemudian nanti datanya nggak ada karena data itu maksudnya data yang diinputkan atau data yang dimasukkan kepada sistem itu seperti apa. Expected-nya nanti akan tampil data buku pada halaman tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, menambah. Kalau menambah, kita pertama tambah halaman buku dulu, kemudian memasukkan datanya, seluruh data. Nah, seluruh data ini yang dimasukkan pada kolom ini. Kolom data ini, title, author, judul baru, penulis baru, kemudian klik, simpan, dan seterusnya. Ini merupakan test case yang harus dilakukan dalam pengujian perangkat lunak. Idealnya seperti ini. Idealnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengimplementasikan pada proyeknya masing-masing tentang test case website ini. Semakin banyak test case itu semakin baik, dan bagaimana cara kita tahu seberapa bagus proyek yang kita kerjakan itu. Oke? Berarti tidak hanya untuk mencari bug ya, tapi untuk membuktikan kualitas proyek kita itu seperti apa. Semakin bagus. Nah, kita masuk kepada fitur testing pada Laravel. Oke. Test case yang sudah dibuat tadi bisa diterapkan pada Laravel. Kita karena dengan backend-nya Laravel ya, karena menyediakan dua jenis pengujian utama. Secara whitebox itu ada unit testing, yaitu menguji satu metode atau fungsi. Yang kedua itu fitur testing yang semuanya. Di modul sudah ada contohnya, kita menguji router, controller, middleware, database, dan response-nya. Nah, contohnya fitur testing dari Laravel. Setelah kita punya model book ya, di sini ya, contohnya adalah model book yang lengkap dengan factory, seeder, dan sebagainya, kita gunakan sebagai data untuk melakukan fitur testing di proyek kita. Coba teman-teman perhatikan pada ini. Contohnya test store data, contohnya ya. Variabel book itu digunakan untuk menyimpan data dari model book factory. Nah, nanti dia menggunakan metode create, jadi kita akan membuat data buku baru, ya kan? Kalau tadi di test case itu kan sudah didefinisikan, penulis baru, judul baru, dan sebagainya. Tapi karena kita itu nggak mau seperti itu, ya kita gunakan seeder dan factory tadi. Kemudian nanti kita tes data yang kita masukkan ke dalam database itu kita tes apakah masuk. Kalau memang masuk, ya udah cek dulu statusnya 302 atau enggak. Kalau memang iya, baru kita delete. Jadi setiap kita melakukan fitur testing, contohnya di Laravel itu, data yang sudah dimasukkan itu pasti langsung ke hapus. Kalau kita menggunakan book delete, contohnya itu. Jadi sesuaikan dengan variabel yang teman-teman gunakan dalam menggunakan fitur testing ini. Sampai sini, ada pertanyaan? Ada? Apa, Mas? Ya. Kalau di React itu karena gini, fokusnya kita itu di backend-nya. Backend-nya itu lebih banyak kepada PHP. Nah, makanya kenapa di mata kuliah ini fokusnya ke sana. Sebenarnya tetap ada, setiap bahasa pemrograman itu pasti ada. Apalagi kalau kita sudah ngomong dengan framework yang lebih besar lagi nanti, kayak React, ya kan? Kemudian kalau dulu apa, Express, mungkin Node.js dan sebagainya itu pasti ada. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, lanjut ke analisis hasil fitur testing. Nah, setelah fitur testing nanti dijalankan, nah, kemudian pengembang harus melakukan analisis terhadap pengujiannya. Yang banyak pasnya itu bagian mana, yang banyak filenya di bagian mana. Kalau memang semuanya itu nanti pas atau lebih banyak pasnya, berarti bisa saja rilis dengan versi yang kecil. Istilahnya tetap untuk melakukan bug fixing pada fitur-fitur yang ternyata fail gitu tadi. Kayak mungkin tadi ada negatif testing, ya kan? Yang harusnya login-nya itu menggunakan email ada ad-nya, tapi nggak ada ad-nya bisa login. Nah, itu kan negatif ya. Itu juga harus segera diperbaiki. Kalaulah mungkin segera rilis, ya udah dirilis dengan versi tertentu. Tapi yang tadi loh, segera bug fixing-nya itu segera dilakukan. Nah, untuk memperbaiki bug tadi bisa melakukan yang namanya regression test. Itu ya, teman-teman. Sebagai penutup,
software testing tidak hanya tentang menulis kode dan dilakukan pada aplikasi besar. Bisa saja aplikasi yang kecil itu ternyata juga banyak defect-nya atau banyak cacatnya. Makanya diperlukan yang namanya test case, kemudian nanti dibuat fitur testingnya. Kalau kita memang menggunakan bahasa pemrograman, apa ya, Laravel tadi, atau mungkin tadi Mas React, bahasa yang lain mungkin nanti bisa dicari. Itu kita bisa mengetahui atau memastikan seluruh sistem itu bisa berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan. Ya kan? Kalau login memang data usernya belum ketemu, ya udah, berarti harus ada peringatan, datanya belum ketemu gitu. Kemudian data tersimpan dan informasi yang tampil itu adalah yang benar, bukan sesuatu yang dibuat-buat itu. Padahal gagal login tapi dibuat berhasil login dan sebagainya itu. Karena testing itu bukan tentang membuat software bisa berjalan, ya kan? Maksudnya bekerja, tapi tentang bagaimana untuk meningkatkan kualitas dari pekerjaan itu secara benar. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita masuk tugas ya. Ada pertanyaan? Ada lagi? Apa, Wan? Belum ada? Oke. Tugasnya tentang studi kasus di sistem perpustakaan. Nanti teman-teman diminta untuk membuat fitur testingnya pada beberapa fitur ini, login, tambah buku, edit buku, hapus buku. Nanti yang pertama dibuat adalah test case-nya, yaitu black box-nya. Kemudian nanti menentukan expected result-nya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah mengimplementasikan fitur tes menggunakan Laravel-nya, sesuai dengan modul yang sudah dibuat. Sampai sini, ada pertanyaan lagi? Teman-teman yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Teman-teman, jika nanti kurang jelas, materinya juga sudah saya share di Elma. Kemudian kalau ada diskusi, silakan nanti didiskusikan di grup. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video deskripsi diri saya dan video singkat pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pemrograman web full stack untuk Cerdas 2026. Terima kasih semua pihak yang sudah membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.